الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita. Kita diberi petunjuk untuk menjadi seorang muslim. Bangga menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau bukan Allah yang memberikan hidayah itu, nggak mungkin kita akan dapat hidayah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, kekasih Allah, utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini malam 14 bulan Rabiul Akhir 1439 Hijriah. Ingat, tahun baru kemarin yang dirayakan oleh dunia itu bukan milik umat Islam. Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengekor, mengikuti tradisi-tradisi orang-orang non-muslim. Dan kita tahu bahwa tahun baru Masehi itu milik orang-orang Nasrani. Milik mereka, iya. Maka yang kau akan melihat senantiasa disandingkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Itu yang sering kita lihat. Tapi kita umat Islam, alhamdulillah, kita dapat hidayah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak ikut meramaikan acara mereka, menghambur-hamburkan uang, sholat subuh telat, banyak kewajiban yang ditinggalkan, sepertiga malam waktu mustajab juga tidak digubris, yang ada tempat-tempat penuh dengan kelalaian, penuh dengan kelengahan. Mereka lupa bahwa mereka diciptakan sebagai hamba, Abdullah, yang seharusnya kau ikut aturan Allah. Allah telah menentukan aturannya di surah At-Taubah ayat 36, insyaallah. Coba anda lihat, mudah-mudahan nggak salah. Allah mengatakan, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Allah mengatakan sesungguhnya, iya betul, di surat Taubah ayat 36. Baca tuh, supaya kita tahu bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini telah menentukan kalender buat kita, umat Islam. Bukan buat umat Islam sebenarnya, untuk umat manusia. Penentuan Allah ini sebelum ada Adam alaihissalam. Sebelum ada manusia. Nanti dibuka di surat Taubah ayat 36. Ini ana berbicara sama umat Islam. Sama umat manusia lah. Karena Allah mengatakan sesungguhnya hitungan bulan-bulan indallah
di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kau nggak tahu apa-apa. Kau keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, nggak tahu apa-apa. Allah kasih ilmu sama kau. Tapi ternyata syaitan, anak buahnya iblis, mereka ingin merusak fitrah manusia dengan mengada-ngada dalam kehidupan ini. Ini 12 bulan indallah, 12 syahr fi kitabillah. Itu termaktub di mana? Termaktub di kalender kita? Termaktub di buku-buku yang dibikin oleh manusia? La. Itu termaktub di Lauhul Mahfuz, di kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Jadi kau harus sadar bahwasanya bulan yang ditentukan oleh Allah buat kita itu bermula dengan bulan Muharram, berakhir dengan bulan Dzulhijjah. Kita lihat bagaimana umat Islam pulang dari haji, masuk ke tahun baru, bulan Muharram. Nah, itu tuh. Kalau berbicara tentang berpindahnya tahun dalam Islam, itu ukurannya. Bulan yang 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Apa kata Allah? Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ini nih. Yang bulannya 12 bulan. Itu agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kau jangan menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Lalu Allah katakan waqatilul musyrikina kafa. Kama yuqatilunakum kafa. Kalian perangilah orang-orang musyrik semuanya. Sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Kita disuruh memerangi mereka. Mereka tuh memerangi kita. Yang terjadi kita mengekor sama mereka. Kita ikut tradisi-tradisi mereka. Menghidupkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Hidup dalam ketidakjelasan. Itu yang kita lihat. Hidup dalam ketidakjelasan. Kau itu mau kemana? Kau punya agama. Dzalika dinul qayyim. Hari ini kita tanggal berapa? Tanggal 14. Besok termasuk Ayyamul Bid. Kau puasa. Bulannya bulan Rabiul Tsani. Tapi kau tinggalkan tuh bulan-bulan Islam. Kau remehkan, kau campakkan. Kau lebih bangga dengan bulan-bulan yang kita lihat semua orang mengucapkan selamat tahun baru 2018. Kita 1439. Sekarang nih. Itu sejarah Islam. Sedangkan 2018 itu sejarah Nasrani. Sejarah orang-orang Kristen, itu peradaban mereka. Dan kalau kau tahu, orang Yahudi pun mereka punya kalender sendiri. Dan hitungan bulan-bulan mereka tetap seperti dalam Islam. Pakai rembulan. Ashhur Qamariyah. Sehingga lebarannya orang Yahudi itu maju terus. Sebagaimana lebarannya umat Islam maju terus. Kita mengikuti orang-orang yang tersesat. Padahal setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan rizki, nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang soleh. Jalannya para sahabat Nabi yang mengikuti Rasul SAW. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Bukan jalannya orang-orang Yahudi. Waladhdallin. Dan tidak pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kita tahu Yahudi, Nasrani. Mereka adalah umat yang diutus kepada mereka Nabi. Sehingga perhitungan bulan mereka seharusnya sama. Dengan umat Islam sama. Karena penentuan bulan ini pada hari penciptaan langit dan bumi. Tapi kenapa sekarang orang-orang Nasrani kok bisa berubah kalender mereka? Kok mereka berpatokan dengan matahari? Kau cari tahu. Kau akan tahu.
bahwa memang mereka disesatkan. Mereka tidak tahu dengan kebenaran. Dengan agamanya sendiri mereka nggak tahu. Seorang nabi dikatakan anak Tuhan sama mereka. Seorang nabi yang makan, minum dikatakan anak Tuhan oleh mereka. Yang dibunuh menurut mereka, menurut kita nggak, Nabi Isa diangkat untuk menebus dosa-dosa anak manusia. Benar-benar kesesatan yang nyata dari mereka. Kita ikut sama mereka. Mengekor. Allah katakan waqatilul musyrikin kafa, mereka memerangi kalian, kalian ikut mereka. Paling tidak engkau tinggalkan tradisi mereka. Kau tunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim. Ana muslim. Tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 14 Rabiul Tsani. Besok tanggal 15. Lusa tanggal sekian. Sehingga nggak ada euforia dengan tahun baru mereka. Nunggu jam 12. Apa yang kau tunggu jam 12? Jam 12 001. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tapi itulah manusia tertipu. Seakan-akan ada sesuatu yang wah. Padahal mereka melihat pagi hari, membuka matanya, ya mataharinya seperti matahari kemarin. Ranjang dia tetap seperti ranjang kemarin. Makanan dia tetap, istrinya tetap yang kemarin, suaminya tetap yang kemarin, anak-anaknya tetap. Apa yang baru? Nggak ada. Maka jangan terpesona dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti kesesatan. Jangan. Tapi kau harus takjub dengan orang-orang yang tetap istiqomah di masa fitnah, di masa banyak orang tumbang menghadapi fitnah yang ada, yang nggak peduli dengan agamanya, yang mencampakkan ajaran agamanya. Lalu dia ingin Palestina dibebaskan. Semuanya menginginkan itu. Tapi kau bercerminlah. Kau berteriak-teriak agar Yerusalem tidak menjadi ibu kota Yahudi. Karena Donald Trump yang notabene-nya kelompok orang-orang Nasrani ingin memindahkannya. Dan mereka sudah dikenal kebencian mereka kepada Islam. Mereka pernah membantai umat Islam. Yang jadi masalah kita mengikuti tradisi mereka. Tapi ya terserahlah. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir monggo. Nanti akan berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang bertikai, orang-orang yang ribut nih akan berjumpa sama Allah. Allah sudah turunkan Al-Qur'annya. Kau ikutin, kau benar. Kau tolak, ya sudah. Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika Allah menurunkan Adam alaihissalam, Allah mengatakan, nih, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang mengikuti petunjukku, mereka adalah orang-orang yang tidak akan merasakan kekhawatiran, ketakutan. Tapi orang-orang yang menolak petunjuk Allah, Allah sudah turunkan Al-Quran. Ada surat Taubah ayat 36 dijelaskan bulan-bulannya umat Islam, bulan-bulannya hamba Allah. Jelas di sini 4 di antaranya bulan haram itu ditinggalkan. Lalu kita mengikuti kalender yang lain. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab, tentang etika sebagai seorang muslim. Kita akan masuk ke bab nomor 217. Babun ar-rifq. Bab tentang kelemah lembutan. Muslim harus lembut, ya. Tapi kelembutan seorang muslim bukan berarti dia lemah. Tidak. Tapi itu adalah sikap
untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan dia, atau menghadapi peristiwa-peristiwa yang memancing emosinya, yang mengundang amarahnya. Kita masuk ke hadis 464. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ibn Uyainah an Amr an Ibni Abi Mulaikah an Ya'la ibn Mamlak an Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya hadzuhu min ar-rifq faqad u'tiya hadzuhu min al-khair, wa man hurima hadzuhu min ar-rifq faqad hurima hadzuhu min al-khair. Athqalu syai'in fi mizanil mu'min yawmal qiyamah husnul khuluq, wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummu Darda dengan sanadnya sampai kepada Ummu Darda, seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari suaminya Abu Darda, yang tatkala dia mau ditinggal mati oleh suaminya, dia berkata kepada suaminya, aku ingin bersamamu sampai ke surga. Apa kata Abu Darda? Idzan la tankihi ba'di. Kalau begitu, kau jangan menikah lagi setelah aku wafat. Karena wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir. Ummu Darda yang cerdas, yang cantik, dilamar oleh pemuka-pemuka, oleh orang-orang penting, dia menolak. Karena dia ingin bersama suaminya sampai surga. Dia meriwayatkan dari Abu Darda. Kadangkala Ummu Darda ini kalau meriwayatkan dari suaminya, dia mengatakan, haddatsani sayyidi Abu Darda. Telah mengajarkan kepadaku tuanku yang mulia. Ini bahasa seorang istri sama suaminya, Masya Allah. Mengatakan tuanku Abu Darda. Dari Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikaruniai bagian dia dari kelembutan, maka dia telah dikaruniai keberuntungan dalam kebaikan. Orang yang dikasih akhlak lembut. Karena kita tahu akhlak ini terbagi jadi dua. Ada akhlak yang jibiliyah, akhlak bawaan lahir. Allah sudah kasih kau kelembutan sejak lahir. Kita melihat ada anak-anak kecil yang sejak kecil, Masya Allah, tipikalnya lembut, menerima. Kita lihat seperti itu. Tapi ada yang sejak kecil temperamen, ngomongnya kasar umpamanya. Ada orang yang Allah kasih lemah lembut sejak dia lahir. Ini karunia dari Allah. Allah kasih kebaikan yang banyak buat dia. Dan akhlak ada yang diusahakan. Jadi kalau orang sekarang nih, kau merasa iya, anak kayaknya kasar, Ustaz. Tapi bisa dirubah, bisa dirubah. Dicari dengan cara apa? Banyak caranya. Di antara cara memperbaiki akhlak, nanti anak akan sampaikan. Tapi di sini, barang siapa yang dihalangi dari kelemah lembutan, maka dia dihalangi dari banyak kebaikan. Azqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Yang terberat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, kita tahu semuanya akan ditimbang. Diri seorang muslim akan ditimbang. Karena tubuh inilah yang beramal. Di tubuh inilah ada perilaku kita.
akan ditimbang. Amalan yang dilakukan oleh kita pun akan ditimbang. Kitab kita pun akan ikut ditimbang. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan yang terberat dalam timbangan nanti adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Kalau Allah memberikan kepadamu karunia akhlak yang mulia, lembut, nggak kasar, nggak marahan, pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Tinggal sekarang bagaimana dilengkapkan, disempurnakan. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau ternyata engkau nggak dapat tuh, Allah tuh bagi-bagi rizki seperti bagi-bagi akhlak sama dengan bagi-bagi rizki. Fulan ada yang rizkinya Masya Allah. Fulan ada yang akhlaknya Masya Allah. Fulan yang miskin berusaha untuk kaya. Dia kerja, Allah kasih. Fulan yang akhlaknya buruk dan dia tahu diri, insya Allah dia bisa perbaiki diri. Cara pertama memperbaiki akhlakmu, kalau kau kasar. Karena ini tanda keburukan jemaah. Allah kalau ingin kebaikan kepada seseorang, Allah kasih di rumahnya kelembutan. Tapi kalau ingin keburukan, Allah cabut tuh kelembutan jadi kasar tuh. Suami, istri sama-sama kasar. Anak-anaknya tumbuh di lingkungan yang kasar. Mereka besar, dewasa jadi orang-orang yang kasar. Na'udzubillah min dzalik. Cara pertama untuk mendapatkan akhlak yang mulia, berdoa. Kau tiap hari minta rizki, kau juga tiap hari minta akhlak. Apa doanya minta akhlak? Banyak doanya. Gak bisa bahasa Arab, kau baca bahasa Indonesia. Kau katakan Allahumma ya Allah, aku melihat aku orang yang kasar ya Allah. Aku gampang marah ya Allah. Aku gampang mencerca, mencaci ya Allah. Perbaiki diriku ya Allah. Sebagaimana kau minta Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan. Kau minta juga akhlak yang seperti itu. Itu cara paling pintas untuk memperbaiki diri. Memiliki kelembutan. Kalau kau nggak tahu kau lembut apa kasar, kau tanya sama istrimu. Istriku, menurutmu aku ini orang yang kasar apa lembut? Dia akan jujur, insya Allah. Kalau kau tidak dapat jawaban dari istrimu, kau datang ke sahibmu, ngomong sama dia. Menurutmu aku ini kasar, kasar apa lembut? Supaya kau tahu dengan dirimu, lalu kau berdoa mohon sama Allah. Banyak di antara kita yang perhatian dengan wajahnya, yang berangkat ke tempat perawatan untuk mengeluarkan komedo di wajahnya. Dia kasih krim di wajahnya, dia picat tubuhnya, dia keluarkan apa istilahnya, racun-racun dari tubuhnya. Dia minum obat, dia minum vitamin. Kenapa kau hanya perhatian dengan tubuhmu yang bakal dimakan oleh cacing dan ulat? Kenapa kau tidak perhatian dengan ruhmu? Akhlak itu adalah gambaran manusia batinnya. Sebagaimana kau punya tubuh nih, begitu pula akhlak. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'al akhlaq. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, karuniakan kepadaku, tunjukkan kepada aku akhlak yang mulia. Enggak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Bismillah.
Alhamdulillah. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Minta sama Allah. Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau indahkan tubuhku, maka indahkan akhlakku. Cara yang kedua, belajar. Belajar, nuntut ilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Kau baca tentang keutamaan akhlak, sehingga kau tertarik untuk memperbaiki diri. Salah satunya hadis yang kita baca hari ini, bahwasanya yang paling berat di timbangan seorang mukmin itu akhlak yang mulia. Hadis Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat, siapa? Yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sodakohnya. Bukan yang paling banyak puasanya, sholatnya, tapi akhlaknya mulia. Sehingga kau dengan belajar tahu, oh ternyata aku mengejar sesuatu yang, ya, dalam beramal seorang mukmin memilih kalau bisa diamalkan semuanya. Tapi dia tahu ada amalan yang lebih mulia dari yang lainnya. Sehingga dia mengejar untuk memperbaiki akhlaknya karena tahu keutamaan akhlak. Belajar. Cari tahu apa sih akar akhlak yang mulia. Yang pertama, keberanian. Yang kedua, menjaga diri. Menjaga kehormatan diri. Nggak minta-minta, nggak apa. Yang ketiga, sabar. Orang itu sabar. Kemudian disebutkan banyak lagi beberapa prinsip, beberapa dasar-dasar akhlak yang mulia. Kau pelajari. Lalu kau amalkan. Karena apa gunanya ilmu? Belajar. Sampai jadi profesor. Tapi kasar sama istrinya. Kasar sama keluarganya. Nggak bisa nahan emosinya. Kau belajar apa? Ya tadi, kadang-kadang yang dipelajarin, anak belajar agama. Tapi kok bisa seperti ini? Mungkin ada yang salah sama dirimu. Mungkin salah niat atau salah ilmu yang kau pelajari. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan tuh mempengaruhi. Artinya kau bisa jadi orang lembut kalau kumpul sama orang-orang lembut. Tapi kalau kau hidup kumpul sama orang-orang kasar, dan kita tahu masyarakat Indonesia bersuku-suku. Ada suku yang terkenal, umpamanya agak kasar ngomongnya. Ada suku yang lembut. Dan kau lihat, kalau suku yang lembut ini kumpul sama suku yang kasar ngomongnya, sebulan 2 bulan dia jadi kasar. Sebaliknya, nih orang yang kasar kumpul sama orang yang lembut, di lingkungan yang lembut, lama-kelamaan jadi lembut dia. Orang-orang sampai bingung, kok bisa berubah? Sekolah di mana? Bukan karena sekolah dia dapatnya. Karena lingkungan. Yang keempat, profesi, kerjaan kita. Profesi mempengaruhi? Iya. Kau lihat orang yang profesinya tukang pukul, ya udah kayak gitu tuh dia. Orang yang profesinya apa ya? Yang lembut-lembut tuh. Profesinya resepsionis. Dia tuh memang dipaksa untuk lembut. Awalnya mungkin dia kasar, tapi mau nggak mau harus tersenyum apa. Akhirnya dia jadi berubah akhlaknya. Di antara profesi yang
bisa merubah akhlak seorang adalah menjadi pengembala kambing. Kalau kau merasa dirimu kasar, marahan, kau ambil cuti. Kemana? Kau cari tempat pengembalaan kambing, kau sekolah di sana. Pengembala kambing. Berapa hari terserah. Nanti kau balik, mamanya sebulan di sana ternyata masih kasar, Ustaz, balik lagi. Nabi Musa alaihissalam 10 tahun gembala kambing. Sehingga jadi orang yang penyabar, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, sahib. Kalau tadi lingkungan, ini teman. Teman juga berpengaruh terhadap karakter seseorang. Kalau kepingin tahu fulan, ya tahu siapa temannya dia. Kemudian yang keenam, kekuasaan. Kekuasaan itu bisa memaksa orang jadi baik. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, "Innallaha yaza'u bisultan ma la yaza' bil Qur'an." Allah tuh bisa memperbaiki seseorang, menghalangi seorang dari berbuat buruk dengan kekuatan penguasa apa yang tidak bisa dilakukan sama Al-Qur'an Karim. Kadang-kala kita ngasih nasihat orang lagi main judi, kita datang, kita kasih nasihat. Mungkin kita dicaci maki. Mungkin kita diusir. Coba datang polisi pakai seragam. Dari jauh kabur mereka. Itu kekuasaan pemerintah. Makanya kalau pemerintahnya baik, insya Allah karakter anak bangsa bisa baik. Karena kekuatan pemerintah selain tadi pengajaran, sekolah-sekolah didirikan, tapi kekuasaan pemerintah ini penting. Sehingga bisa memperbaiki rakyat. Karena ada rakyat-rakyat yang nggak jera. Kasih tahu pakai lisan. Tapi kalau pakai tangan penguasa, kadang-kala dia jadi kabur. Kemudian yang selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran untuk berakhlak mulia. Motivasi. Dalam diri, bukan dari luar. Mungkin dari luar juga. Orang tua kepingin anaknya lembut. Nah, kalau kau gak teriak-teriak ngomongnya, Abah kasih hadiah. Tunggu dia mulai. Lama-kelamaan jadi kebiasaan dia gak teriak-teriak. Awalnya karena dikasih hadiah. Tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan dia. Barakallahu fiik. Itu berkaitan dengan bagaimana berakhlak mulia. Wa inna Allah, dalam hadis yang kita baca tadi, nomor 464, sesungguhnya Allah la yubghid. Allah benar-benar membenci al-fahish al-badhi. Orang yang ngomongnya kasar, kotor. Ada, Anda pernah dengar penceramah, bukan penceramah ya, ya mungkin banyak di medsos, yang subhanallah yang keluar dari mulutnya sampah. Kasar banget. Suka mencaci, suka memaki. Allah benci. Benar-benar benci Allah dengan kayak gitu. Tapi kadang-kala orang nggak peduli sama kebencian Allah. Yang penting dia disukai oleh manusia. Dan ini masalah besar jamaah. Tatkala dalam kehidupan ini kita mencari keridhaan manusia. Wallahi keridhaan manusia tidak mungkin kau bisa dapatkan. Kau ingin kau ingin semua manusia cinta sama kau, senang sama kau, nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus gimana? Ya tinggalkan, ya nggak mungkin. Jangan engkau mau berdirikan benang basah, nggak mungkin, tinggalkan. Terus gimana? Ya udah, cari yang lain. Yang lainnya apa? Cari keridhaan Allah. Karena Allah itu esa. Kau nggak repot cari keridhaan Allah. Kau punya teman 2 aja.
Susah engkau membuat keduanya cinta sama kau. Apalagi kau punya teman 10. Apalagi kau punya jamaah 200. Apalagi kau punya rakyat jumlahnya 200 juta. 300 juta. Kau ingin membuat mereka suka? Gak mungkin. Karena kita lihat, dia kalau mau pilkada nih, rame biasanya ada sensus tentang kepuasan rakyat. Jawa Timur umpamanya atau Jember, tentang kepuasan dengan kinerja bupatinya kalau di Jember, mungkin wali kotanya, mungkin gubernurnya, mungkin presidennya. Kadang-kala ada data-data itu. Dan kau lihat, kau tidak mungkin bisa membuatnya semua senang sama kau. Ada yang 50%, ada yang 60%. Kalau bicara yang senang sama kau 60%, umpamanya penduduknya itu 100 juta, berarti yang benci sama kau 40 juta. Orang benci sama kau. Bayangkan. Memang gak mungkin kau mencari keridhaan semuanya. Tapi kau bisa cari keridhaan Allah. Dan kalau Allah ridho sama kau, 100 juta bisa ridho sama kau. Mudah buat kita. Maka beramallah mencari keridhaan Allah. Tadi kita berbicara tentang ada orang yang mungkin cari popularitas, mencari kesenangan orang dengan gaya berbicara yang suka mencela, suka mencaci, dan dia ketawa-ketawa dengan bahasa cacian dia, bahasa kasar dia. Allah benci sama orang yang kayak gitu. Dan kalau kau merasa dirimu anak kadang-kala keluar kata-kata kotor, kau taubat, kau perbaiki dirimu. Udah kebiasaan dari dulu, saat nggak bisa dirubah. Ya udah, kau tidak akan pernah bisa berubah karena kau sendiri mengatakan tidak bisa dirubah. Katakan, aku bisa berubah dengan izin Allah. Kau tahu besi yang keras, besi cor yang keras. Kenapa besi itu kok tahu-tahu bisa dibikin pagar dengan indah? Lihat pagar rumah itu. Besi aja bisa dibentuk. Bukan hanya dibentuk, besi saja bisa dicairkan. Jadi cair seperti air, bisa besi. Lalu kau mengatakan karaktermu tidak bisa dirubah, kau yang tidak mau merubah diri. Tapi memang tadi seorang harus tahu diri. Dia jadi punya standar. Standarnya apa? Ya ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus ini udah Allah kasih. Tapi kau nggak mau. Ya mau gimana lagi? Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab. Qala haddatsani Abu Bakar bin Nafi' wasmuhu Abu Bakar. Maula Zaid bin Al-Khattab qala sami'tu Muhammad ibn Bakrah ibn Bakr ibn Amr ibn Hazm qalat Amrah qalat Aisyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan dari Nabi SAW setelah Imam Bukhari menyebutkan dengan sanadnya bahwa Nabi SAW bersabda, aqilu dhawil hayat asaratihim. Aqilu dhawil hayat asaratihim. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah tergelincir dalam bersikap, dalam berucap? Rasulullah SAW memberikan kepada kita bagaimana kita menyikapi kesalahan-kesalahan orang. Apabila yang melakukan kesalahan adalah orang baik. Orang baik. Orang yang selalu jujur. Orang yang mengajak kepada kebaikan. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dia bukan orang yang fasik. Bukan orang yang suka kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Yang ucapannya selalu mengajak kepada kebenaran dan kebaikan.
ternyata dia berbuat salah. Apa yang harus kita lakukan? Kita caci maki orang ini, kita beri sanksi orang ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maafkan mereka. Udah, kau pura-pura nggak lihat kesalahan. Ini jamaah dalam urusan muamalah. Tapi kalau dia melakukan tindakan yang mewajibkan hukum had buat dia, yang memang sudah ditentukan, ya harus ada. Tapi tetap dimaafkan kalau bisa kita selama bukan dalam urusan had yang sudah sampai kepada pemerintah, maka bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai pemerintah nggak bisa lagi dimaafkan. Namun kita menyikapi orang-orang baik melakukan kesalahan. Orang ini baik loh, tapi suatu saat mencuri umpamanya dia. Dan kita bisa melaporkan dia. Kita tangkap dia, kita laporkan ke pemerintah. Kemudian dia dihukum, bisa kita lakukan itu. Tapi kadangkala kita lihat, enggak, ini orang baik. Kayaknya ini ada masalah. Kita maafkan, karena dia orang baik. Tapi kalau dia sampai ke pemerintahan, maka hukum had harus dilaksanakan. Bagaimana kita bersikap terhadap kesalahan saudara kita? Namun kalau ternyata dia memang preman, memang tukang begal, nggak ada tanda-tanda kebaikan, nggak sholat, ini itu, lalu melakukan kesalahan, ya udah kasih sanksi orang yang seperti itu. Jangan dimaafkan. Kenapa? Mudah-mudahan sanksi itu membuat dia jerah dan dia jadi orang baik. Tapi kalau orang baik melakukan kesalahan, bisa jadi dia nggak sengaja. Kau lihat kuda yang jago, kadang-kala aja jatuh. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang kodrat manusia, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan, semuanya. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang kembali kepada Allah SWT. Maka itu sabda Nabi SAW, bagaimana kita berakhlak mulia menghadapi orang-orang yang baik di masyarakat, orang-orang tokoh masyarakat yang terkenal, dia banyak memberikan manfaat. Lalu dia melakukan kesalahan, kita jangan kasar sama dia. Apa yang kita lakukan? Maafkan. Tapi ana rasa cukup pembahasan kitabnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Hadza wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Subhanallah. Ya, ini pertanyaan bagaimana menghadapi orang yang mencela kita, yang mencaci kita. Kadang-kadang masih ada dendam dalam hati. Jamaah rahimakumullah. Tidak ada seorang yang disakiti seperti disakitinya Rasulullah SAW. Apalagi beliau disakiti dalam menegakkan agama Allah. Dikatakan penyihir, dukun, pendusta, orang gila. Lalu bagaimana Allah menyuruh nabinya? Allah katakan kepada nabinya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kau sabar menghadapi ucapan-ucapan mereka.
dan kau tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Artinya nanti kau datang lagi sama mereka, seakan-akan yang kemarin tidak terjadi. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Jadikan maaf itu sebagai modalmu untuk beli. Jual beli nih. Mereka menyakitimu, kau balikin ke mereka maaf. Wa'mur bil urf. Kau suruh kepada kebaikan. Mungkin dia nggak ngerti. Nggak usah dia ngerti, ya udah. Mungkin dia lupa. Kau doakan dia. Wa'arid 'anil jahilin. Ada orang-orang yang memang nggak bisa dikasih tahu. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kau tidak perlu menyimpan dendam dalam hatimu. Kau berpaling dari mereka. Tidak menjadikan ucapan mereka penyakit. Karena yang sakit kau. Kita kepingin sembuh dari penyakit. Kenapa kau simpan penyakit itu? Allah menceritakan dalam surah Al-Furqan tentang ibadur Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka kalau diajak ngobrol, dicaci maki oleh orang-orang bodoh, mereka mengucapkan ucapan yang selamat, menyelamatkan diri mereka dan tidak menambah suasana lebih keruh. Dan khususnya buat teman-teman yang suka komen ya di medsos, sosial media, kau tidak perlu ladenin orang-orang yang mencaci maki. Yang ada kau tambah sakit hati dan masalahnya tidak selesai. Tapi balaslah dengan yang lebih baik. Hidupmu akan menjadi lebih indah. Hatimu akan luas. Dan tatkala kau menjumpai orang-orang yang menyakitimu, tidak ada sedikit pun dendam di dirimu. Karena engkau sudah memaafkan mereka. Barakallahu fikum. Subhanallah. Iya. Dalam bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, kita seperti biasa. Jual beli. Kita umpamanya sebagai seorang tim medis, ngobatin mereka. Kita mungkin sebagai penyedia jasa. Mereka butuh mobil kita. Mereka butuh kursi, mereka butuh rumahnya dibersihin, dibunuh serangganya, kita berikan jasa itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ritual ibadah mereka, itu yang nggak boleh. Tapi kalau umum-umum mereka mau menikah umpamanya, Anda rasa itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ritual ibadah, umpamanya mereka mengadakan acara
misa umpamanya, atau Natalan mereka, kita sebagai seorang muslim tidak ikut serta dalam hal itu. Mereka silahkan cari yang lainnya. Engkau tidak mengadakan. Tapi kalau tadi seminar acaranya, bukan acara ritual ibadah, seminar, nggak ada masalah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana melawan hawa nafsu kita, bagaimana kita menundukkan nafsu yang sulit untuk ditundukkan tadi. Tadi Bapak penanya mungkin dia sudah belajar di waktu kuliah dulu, belajar di ilmu tasawuf umpamanya. Maka lihatlah, seharusnya yang kita pelajarin adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya menahan nafsunya. Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah-sunnah Rasul SAW yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menahan nafsu kita. Kalau kita bicara tentang nafsu kepada wanita, nafsu seks mamanya, yang kita tergoda dengan wanita, dan wanita adalah godaan yang paling besar buat kaum lelaki. Allah mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman menundukkan pandangannya. Kita disuruh menundukkan pandangan agar apa? Agar nafsu yang selanjutnya terputus. Kemudian diperintahkan untuk segera menikah. Kenapa? Ketika Nabi SAW menyuruh untuk segera menikah, beliau mengatakan, فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرُ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ. Karena menikah itu akan membuatmu lebih menundukkan mata pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Jadi nafsu itu sudah akan reda dengan kita menikah. Yang ketiga, ketika engkau melihat sesuatu yang memancing nafsumu di luar, kita bicara nafsu wanita tadi, maka segera pulang ke rumah. Kau salurkan nafsumu kepada yang halal. Karena sejatinya nafsu ini seperti ombak yang naik, dia bakal turun. Maka kau segera turunkan nafsumu dengan istrimu. Kemudian diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat yang memang memancing nafsu. Ada orang, dia mengatakan, anak susah menahan nafsu. Berangkat ke pantai dia, tempat orang-orang pakai bikini. Maka kau sendiri yang menyerumuskan dirimu kepada nafsu tersebut. Itu beberapa kiat untuk nafsu yang berkaitan dengan wanita. Yang kedua, nafsu jabatan. Kan sering kita dengar wanita, harta, wanita, dan tahta atau tahta wanita. Kalau nafsu jabatan berat, jemaah. Kadangkala orang sudah kaya raya, sudah punya istri, tapi dia berambisi dengan jabatan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila
fi zaribati ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf. Kata Nabi SAW, 2 ekor serigala yang dikirim, yang dalam kondisi kelaparan, dikirim ke sebuah kandang kambing, itu tidak lebih merusak daripada rusaknya agama seorang kalau dia berambisi harta dan jabatan. Allah jadi rusak jemaah agama ketika ada yang seperti itu. Bagaimana kita berkaitan dengan jabatan umpamanya, nafsu untuk menjadi bos, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi ini dan itu. Bagaimana cara mengobati diri kita? Maka yang pertama, kau tahu bahwasanya jabatan itu amanah, beban dan bukan kenikmatan. Tapi kalau kau memikirnya kenikmatan, maka kau akan berambisi. Tapi ketika kau berpikir itu amanah yang berat dan beban, maka kau berpikir 2 kali untuk merebutnya. Itu berkaitan dengan jabatan. Dan lihat apa yang kau inginkan dari jabatan. Karena banyak bisikan-bisikan setan agar engkau berperang umpamanya untuk mendapatkan posisi tertentu. Yang ketiga berkaitan dengan harta. Nafsu terhadap harta. Siapa yang tidak suka dengan harta? Bagaimana kita menundukkan nafsu kita yang berkaitan dengan harta? Ya, kau sering-sering mengingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Kau ziarahi kubur. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Ziarah kubur. Maka kau banyak ziarah kubur. Namun ternyata banyak ziarah kubur sekarang ini untuk tujuan dunia. Bukan untuk ingat akhirat. Orang berkunjung ke kuburan mana-mana itu untuk cari dunia. Wallahu a'lam. Ini berdasarkan informasi yang sampai kepada ana. Mereka ziarah ke kuburan sini supaya dagangannya lancar, supaya anaknya menikah, supaya anaknya bisa diterima kuliah. Subhanallah. Tujuan ziarah kubur kata Nabi SAW, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ, mengingatkanmu kepada akhirat sehingga kau tidak terpana kepada kehidupan dunia ini. Tapi yang terjadi enggak. Orang ziarah kubur untuk cari dunia, untuk cari harta, untuk membuat dia tambah jaya, bukan untuk semakin takut dengan dunia. Maka ingat mati. Salah satu caranya dengan ziarah kubur. Kemudian ingat dengan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat. Kalau kau punya rumah di dunia ini seluas 2 hektar umpamanya rumahmu, kau harus ketahui kau akan tinggalkan rumahmu. Dan Nabi SAW mengingatkan bahwa saya terhadap orang yang nafsu dengan hartanya, kau nafsu sama hartamu, kau sedekahkan. Itu yang kau simpan. Sedangkan yang kau taruh di lemari besi, itu akan hilang. Kemudian di antara cara yang utama adalah ya terus belajar untuk ilmu, baca Al-Quran Karim, membaca sejarah orang-orang soleh, sehingga kau termotivasi untuk jadi orang soleh. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam.
Masya Allah, berat nih pertanyaannya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para lelaki yang Allah telah memberikan karunia kepada mereka untuk menjadi pemimpin bagi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin buat para wanita. Dan tugasmu berat menjadi pemimpin. Engkau memiliki banyak kewajiban yang harus kau lakukan terhadap apa yang kau pimpin. Apabila seorang lelaki memutuskan untuk menikah lebih dari satu, maka Allah berpesan kepada para lelaki untuk berlaku adil. Bahkan itu menjadi syarat penting orang yang poligami. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Kalau engkau tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Sehingga orang yang tahu dia nggak bisa adil, kalau dia maksa, dia dosa. Taib itu yang berkaitan dengan lakinya, Ustaz. Sekarang dengan perempuannya yang tidak mendapatkan keadilan. Seperti tadi, ukhti yang bertanya. Udah sepekan, suaminya nggak datang, nggak telepon, nggak apa. Maka nasihat anak, kau sabar. Dengan catatan kau tahu suamimu baik. Kalau kau tahu suamimu orang yang baik, kau sudah 5 bulan mengetahui dia, mungkin sekarang dia sedang mengkondisikan rumah pertamanya. Karena dia orang yang menikah lebih dari satu, itu dia menghadapi permasalahan besar. Jangan dipikir Rasulullah SAW memiliki banyak istri dan kehidupannya itu damai-damai aja. Ada gelombang-gelombang, itu ada. Keributan di antara istri Nabi ada. Kecemburuan yang berlebihan itu ada. Tapi bagaimana istri-istri Nabi bersabar? Dan bagaimana Nabi SAW menyikapi hal itu? Maka buat anak, nasihat anak buat ukhti untuk sabar. Kalau kau tahu suamimu orang yang baik. Dan kau cari alasan. Mungkin dia sedang mengkondisikan. Tapi ketika nanti berlanjut umpamanya, dan nafkah yang seharusnya kau dapatkan tidak kau dapatkan, kau perlu cari orang yang bisa menghubungi dia. Dan bagi kaum lelaki, tolong jangan digantung istrinya. Jangan digantung. Karena kalau istri itu digantung, dia seperti gantungan. Dibilang gak punya suami, punya suami. Dibilang gak punya, tapi suaminya gak ada. Kemudian hendaklah ukhti introspeksi diri. Mungkin kau penyebabnya. Ana yakin biasanya wanita, enggak Ustaz, bukan ana yang salah Ustaz. Iya. Kau introspeksi diri. Karena Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Keburukan yang menimpamu itu dari kau. Maka tidak perlu cari kambing hitam. Tidak perlu menyalahkan orang. Karena Allah mengatakan famin nafsik, dari engkau. Bisa jadi kita yang punya dosa. Mungkin dosa bukan berkaitan dengan hal ini. Dosa lain, tapi dosa itu berdampak ke sini. Maka kau introspeksi diri, kau banyak istighfar, mohon sama Allah SWT. Dan kalau berlanjut, kau perlu kirim orang nanti untuk cari tahu. Keluargamu, kalau kau dinikahkan oleh orang tuamu, abahmu, kau bisa cari tahu, kau tahu di mana rumah suamimu. Tapi jangan kau yang berangkat ke sana. Karena nanti akan membuat keributan. Kiranya nasihat anak seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Allah Akbar. Iya. Ini berkaitan dengan orang yang banyak pikiran-pikiran buruk ya. Bahkan buruk sangka sama Allah SWT. Bagaimana ngobatinya? Kau harus kenal sama Allah. Orang tuh buruk sangka biasanya karena nggak kenal. Dia ngelihat ada orang lewat, aduh ini kayaknya pencuri kayaknya. Kau lihat gayanya. Tapi ketika kau lihat kenal sama orang, oh ini tetangga aku tahu dia orang baik. Kau buruk sangka sama Allah karena kau nggak kenal sama Allah. Bagaimana cara menghilangkan buruk sangka sama Allah? Kau kenali Allah. Kau pelajarin tentang Allah. Kau baca Asma'ullah Al-Husna. Kau renungi dan hayati artinya. Kau lihat keindahan yang ada dalam kehidupan ini. Lalu katakan subhanak ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan itu sia-sia. Maka insya Allah dengan mengenal Allah, dengan mengenal kebaikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kau nanti akan suudzon sama dirimu. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kita suudzon sama diri kita, kita husnudzon sama Allah. Ketika rezeki kita sempit, ketika solusi tak kunjung datang, ketika permasalahan datang bertubi-tubi, sehingga kau sakit hati, maka tatkala itu kau ingat Allah itu Rahman Rahim. Allah tuh lebih mengasihimu daripada orang tuamu kepadamu. Maka dengan cara seperti itu kau akan lihat, oh kayaknya aku masalahnya, aku akan memperbaiki diri. Dengan cara seperti ini insya Allah kau bisa hidup tenang. Dan ketahuilah bahwa Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka kau kalau berhusnudzon sama Allah, Allah akan kasih kebaikan kepadamu. Suudzon sama Allah, Allah akan kasih keburukan sama kau. Karena penyakitnya dari kau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Kepada jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan lika-liku. Apalagi di akhir zaman. Apalagi di tempat yang seperti ini. Kau harus optimis dalam kehidupan ini. Karena kau punya kitab petunjuk. Kau punya Al-Quranul Karim. Kau punya sunnah Nabi SAW. Jalanmu akan terang benderang. Insya Allah kau akan sampai ke tujuan. Tapi kalau engkau meremehkan Al-Quran, meremehkan sunnah, baik itu yang berkaitan dengan akidah, muamalah, akhlak, maka kau tidak akan sampai ke tujuan. Ketahuilah, akhir tujuan kita adalah surga Allah SWT. Dan untuk meraihnya butuh perjuangan dan pengorbanan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Berakhlak mulia, sopan, santun, lembut, senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada saudara-saudara kita, saling mendoakan. Dengan cara seperti itu, semoga kedamaian kita dapatkan. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.